Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah di kesempatan kali ini kita masih bisa mengadakan talkshow. Di kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang Layismu Sragen. Nah, hadir di samping saya Direktur Layismu Sragen, beliau adalah Mas Roni Megas Soekarno. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang hadir di studio ini atau di kantor Layismu Sragen ini. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Supri. Ya, alhamdulillah di musim COVID-19 masih bisa eksis, masih bisa berkarya terus ya Mas Roni ya. Alhamdulillah Mas, masih muter-muter ini. Iya. Gimana ini, Layismu Sragen diterapkan WFH atau masih tetap jalan ini Mas Roni? Iya, kita juga mengikuti anjuran pemerintah ketika disarankan untuk WFH. Ya alhamdulillah kita juga sudah melakukan WFH juga. Karyawan kami, jadi kita tetap sistem piket ada karena memang kantor tidak bisa dikosongkan. Karena kita harus melayani melayani mustahik maupun muzaki. Tapi karyawan-karyawan yang di lapangan memang kami sudah sarankan untuk WFH. Tapi tetap kita kontrol setiap harinya. Oh ya, terima kasih. Ya, Mas Roni, ini pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang apa itu Layismu, bergerak di bidang apa dan bagaimana cara kerjanya. Ya, jadi masyarakat biar tahu, oh ada Layismu di Sragen yang gerak di bidang ini dan itu, sehingga semakin orang banyak yang paham dengan Layismu, harapan kita semakin banyak orang yang tertolong dari gerakan Layismu. Begitu Mas Roni ya. Oke Mas Roni, saya berikan kesempatan untuk Mas Roni menjelaskan apa itu Layismu, bergerak di bidang apa, dan bagaimana progres perjalanannya. Silahkan Mas Roni untuk menyampaikan. Ya, bismillah. Jadi Layismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah, itu berdirinya tingkat nasional itu tahun 2002. Itu sudah ber-SK surat izin dari pemerintah dan skala LAS nasional, Lembaga Zakat Nasional. Untuk Sragen sendiri, alhamdulillah kita mulai eksis itu tahun 2008-2009 Mas, waktu itu. Benar-benar perjuangan luar biasa. Dari yang Sragen waktu itu belum mengenal lembaga zakat, Layismu salah satu jadi pelopor di Sragen era itu. Tahun 2008, 9, 10 itu masih waktu itu satu personil Mas. Satu personil bergerak sendiri, eksekutifnya yang waktu itu dikomandoi oleh Pak Duduk Sartono, selaku sekarang jadi sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen. Waktu itu beliau menjadi ketua Layismu pertama. Waktu itu beliau menunjuk salah satu orang gitu kan, salah satu orang untuk bisa menjadi full timer Mas. Karena memang sering sekali terkesan lembaga zakat itu diurusi tidak profesional gitu kan. Iya. Nah maka dari itu inisiatif dari Pak Dodo itu tuh Masya Allah, jadi menunjuk satu orang untuk jadi full timer Layismu. Jadi waktu itu keinginannya, karena ini memang lembaga zakat ya, karena memang umat Islam itu kalau ditanya dari rukun Islam 1 sampai 5, yang sering ditinggal itu justru bukan nomor 5 Mas, tapi nomor 3 zakat itu gitu. Nomor 5 justru malah sekarang antrinya luar biasa Mas Roni. Nah itu antrinya luar biasa sampai 20 tahunan Mas itu. Iya, 20 tapi kalau tahunan. zakat kan tidak harus menunggu, tapi kadang itu sampai nunggu bertahun-tahun. Tetapi Ya. itu malah justru paling banyak yang ditinggalkan oleh umat Islam sendiri itu ya Mas Roni ya. Betul. Silahkan dilanjutkan. Betul Mas. Jadi memang berkat itu, jadi kiprah 2010 itu benar-benar mulai adanya full timer. Full timer itu jadi dari pagi jam 8 sampai jam 4 itu full muter di Sragen. Waktu itu benar-benar luar biasa perjalanannya. Datang ke warga Mas, datang ke warga itu ya memang karena terkesan lembaga zakat ya Mas ya. Jadi orang itu tidak welcome. Jadi dari mana Mas? Dari Layismu lembaga zakat Ibu. Itu langsung ya sudah Mas. Dikiranya kita minta sumbangan. Gitu kan. Dikira minta sumbangan, dikira orang minta-minta. Itu luar biasa perjuangannya Mas.
Itu awal-awalnya Mas, seperti Awal-awal, itu ya. iya. Karena memang mereka belum tahu apa itu laismu. Betul. Belum seperti sekarang orang di media sudah kenal, oh gerakannya laismu ini lebih mudah mestinya. Silahkan diteruskan. Iya. Jadi memang di tahun 2010 gerakan pertama ada eksekutif. Langsung inginnya memang dari pengurus lazismu itu inginnya membuatkan gerakan besar yang langsung memberikan dampak kepada warga Sragen. Kala itu 2010 memang banyak Mas, jadi orang-orang miskin yang mereka itu sakit di rumah sakit dengan kondisi yang ekonomi lemah, tapi ketika dia mau pulang saja itu harus membayar ambulan. Ketika kita melihat peribahasa kayak sudah jatuh tertimpa tangga Mas, sudah membayarnya rumah sakit mahal, mau pulang pakai ambulan juga mahal. Bayar lagi. Akhirnya dengan gerakan bersama dikumpulkan teman-teman pemuda Muhammadiyah se-Sragen, akhirnya membuatkan gerakan ambulan gratis Mas. Kala itu pertama satu-satunya di Sragen. Waktu itu ya? Waktu itu 2010. Akhirnya memang perjuangan luar biasa, terkumpul ambulan, tapi memang kita pinginnya waktu itu gratis 0 rupiah, benar-benar 0 rupiah. Jadi orang ketika ingin berobat, pingin atau diantarkan jenazah sampai ke makam itu benar-benar tidak boleh menerima uang sepeser pun. Itu memang menjadi keraguan banyak orang waktu itu Mas, kala itu. Jadi tidak hanya berat dibeli ambulan, tapi juga berat bagaimana operasionalnya. Ya kan? Tapi alhamdulillah 2010 itu terwujud. Waktu itu mobil memang setengah pakai. Kita setengah pakai waktu L300, mobilnya masih ada yang sekarang beroperasional di Plupuh. Iya. Itu luar biasa Mas waktu itu, jadi benar-benar banyak masyarakat itu ingin membuktikan, kayak ngetes gitu Mas, ambulan lazismu ki gratis tenan atau gak tau gitu kan. Ada orang telepon kayak gitu ngetes, sebenarnya dia orang kaya tapi ngetes lazismu di telepon kayak gitu untuk mengantarkan jenazah. Kala itu langsung dikasih uang kayak gitu, kita benar-benar menolak orang uang itu. Ternyata ini menjadi efek juga Mas, efek ternyata orang-orang kaya itu yang di Sragen khususnya mulai terketuk hatinya. Oh ternyata gerakan real, gerakan nyata yang dilakukan lazismu seperti ini. Membantu masyarakat total, tidak setengah-setengah. Nah kadang prihatin juga ketika Mas, ada ambulan gratis tapi ternyata tidak gratis 100%. Gratis dalam kota. Ketika gratis sopirnya saja, mobilnya suruh bayar. Kadang-kadang kata gratis itu jadi ambigu, benar gratis atau tidak. Nah itu lazismu melakukan gerakan itu Mas. Berarti program andalan atau program unggulannya lazismu waktu itu ya, ambulan itu ya. Dan itu sangat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat begitu ya Mas Roni. Kemudian silahkan diteruskan bagaimana cara tentang lazismu gerakannya apa lagi silahkan. Iya. Selain itu Mas, kita memang fokus di zakat infak sodako. Kita memang karena ini lembaga zakat ya, seperti di ayatnya ya, khud min ambalihim sodakotan tutohirum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanulahum wa wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan dan berdoalah untuk mereka. Di surat atau bait 103. Ini memang menjadi suatu pedoman kami Mas. Jadi ketika kita lihat PNS mungkin ada SK ya Mas ya. Iya. Nah ini SK-nya kami Mas. SK langsung dari Allah. SK langsung dari Allah ini yang kami pegang. Jadi alhamdulillah yang waktu itu 2010 1 karyawan, sekarang kita sudah totalnya 26 karyawan Mas. Sekarang. Alhamdulillah. Jadi kami sudah bisa menyebarkan di 20 kecamatan memang. Satu orang pegang 2 kecamatan kayak gitu sudah mulai di Sragen. Harapannya apa? Ketika kita punya tenaga eksekutif itu kita benar-benar bisa fast respon Mas. Ketika ada donatur, network Mas minta untuk diambil zakatnya, kita siap karena memang mempunyai tenaga eksekutif. Ketika ada orang tidak mampu, itu darurat, kita tidak harus menunggu lama-lama Mas, langsung segera kita eksekusi. Kami juga menerapkan ketika memang pelayanan fast respon itu tidak hanya kepada donatur. Dan buat kami yang paling penting juga adalah mustahik. Karena doa mereka itu yang luar biasa. Doa-doa orang-orang. Doanya orang miskin itu juga memang luar biasa. Nah itu yang kami harapkan Mas. Jadi kami punya prinsip ketika memang itu darurat 1 kali 24 jam itu harus sudah selesai. Baik survei, baik nanti memberikan keputusan, baik itu pentasyarufan.
ketika darurat seperti kesehatan. Heeh. Terus ketika memang tidak darurat itu 2 kali 24 jam Mas. Jadi 2 kali 24 jam itu harus sudah ada survei, harus sudah ada keputusan dan nanti tinggal kapan mereka akan diberikan santunanya. Kayak gitu Mas. Jadi gerakannya ini ya, istilahnya menolong fakir miskin lah intinya seperti itu. Betul Mas. Di bidang apa saja ya Mas? Mungkin apa santunan konsumtif, kesehatan, atau mungkin ada yang lain bisa disampaikan pada para pemirsa. Jadi kita memang ada beberapa pilar yang kita pegang menurut pusat juga. Yang pertama kita pilarnya pilar ekonomi. Jadi harapannya kami ingin orang-orang yang kita bantu itu petasan kemiskinannya. Yang kedua sosial dakwah. Jadi kita lebih ke mohon maaf kayak simbah-simbah yang sudah tidak produktif lagi, hidup sendirian, kita berikan santunan. Terus ketika kita juga mendukung dakwah, jadi kita ustadz-ustadz yang kita kirim ke pedesaan itu kita juga berikan insentif pas setiap bulannya karena harus operasional sehari-hari. Kita juga ada kesehatan, ambulan tadi, kita juga punya klinik sukarela Mas, jadi orang-orang yang tidak mampu, dia berobat di sana, tidak perlu berbelit Mas, tidak perlu pakai syarat khusus, dia miskin saja, langsung kita berikan bantuan. Tidak harus istilahnya prosedural ya, seperti itu. Yang jelas ada SOP yang ada tentunya ya, itu untuk menjaga transparansi. Betul. Termasuk bedah rumah? Iya, bedah rumah juga masuk Mas, bedah rumah. Jadi kita biasanya kalau bedah rumah itu buat kami malah justru ini promosi yang paling bagus tingkat pemerintah. Kenapa Mas? Karena gini, ketika bedah rumah itu kita berikan bantuan tidak hanya sekedar bantuan, tapi kita biasanya mendatangi RT, RW, kelurahan. Harapannya apa? Ini bisa gerakan bersama untuk membantu rumah ini. Karena memang dana zakat infak sedekah terbatas Mas, tidak mungkin kita bisa membantu full membangun rumah gitu kan. Jadi biasanya kerjasama bareng. Kita coba bedah satu persatu ya Mas ya. Siap. Dari itu apa ya, dari itu apa. Selama ini Mas Roni di Laismu Sragen itu kayak apa ya, pernah istilahnya menemui duafa dengan kondisi yang kayak apa sehingga mereka harus dibantu oleh Laismu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, siap Mas. Sedikit cerita, jadi waktu itu saya masuk di sini tahun 2014an Mas waktu itu. Saya langsung waktu itu dapat amanah untuk survei. Waktu itu saya salah satu duafa kami yang kami berikan bantuan rumahnya Kelandungan Ngerampal Mas. Ngerampal? Iya, Ngerampal. Jadi beliaunya itu sudah tua, hidup sendirian, dengan kondisi mohon maaf dia sudah tidak bisa berjalan Mas. Jadi waktu mudanya dia itu naik pohon, tulang ekor belakangnya kena, jatuh dari pohon kena, sehingga beliau sudah tidak bisa jalan lagi. Dan posisinya sekarang beliau itu tinggal bersama ibunya. Padahal dia sudah tua Mas, sudah 50-an tahun, ibunya umurnya 70 tahun. Oh, hidup berdua saja. Dengan kondisi waktu itu saya lihat sampai sekarang masih ada beliaunya. Itu rumahnya berdindingkan bambu Mas. Bambu, lalasnya masih tanah. Waktu itu saya datang, saya langsung lihat gentingnya karena survei salah satunya kan melihat kondisi rumahnya Mas. Saya lihat waktu itu lihat atas atapnya, Masya Allah, itu bolong-bolong semuanya Mas. Berarti kalau hujan basah semua? Basah semuanya. Waktu itu saya tanya bapaknya, lah terus bapak dengan kondisi seperti ini gimana Pak kesehariannya? Sedangkan ibu juga sudah sepuh gitu kan. Jawabannya bolehnya, ya saya sudah nggak bisa kerja Mas. Kondisi saya jalannya saya juga nggak bisa apalagi kerja. Jadi setiap hari itu ya kita kadang nunggu belas kasihan dari tetangga. Kadang juga dapat bantuan itu pun juga kadang tidak rutin. Saya kadang mikir Mas waktu itu, kalau ini sehari tidak ada yang berikan makan, siapa yang ngasih makan? Ya betul sih Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika itu tidak ada perantara yang datang ke sana dan rumahnya benar-benar tidak di depan jalan gitu Mas, maksudnya di dalam kampung, belakang itu sudah kebun. Jadi kalau itu benar tidak ada yang tahu, wah, kondisinya seperti apa? Padahal urusan perut itu mampu bertahan hitungannya kan jam ya. Betul. Bukan lagi hari. Iya.
kadang saya itu waktu itu mikir terus Mas, ketika ini mohon maaf, ketika kondisinya ini nanti mohon maaf ya meninggal, dosa ini pasti tanggungan orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Ketika ada hadis At-Tabani itu ya Mas, jadi bahwasanya ketika kamu makan kayak gitu kan, kamu kenyang tapi tetanggamu kelaparan, nah itu kan dosa bersama. Nah ini ngeri kadang Mas, jadi kadang waktu itu saya tuh mikir, ya Allah ketika ini kondisi seperti ini, tapi kita tidak peka dengan lingkungan sekitar kita, ada duafa yang kelaparan, dosanya menjadi dosa berjamaah. Meskipun kita tidak tahu, tapi dia juga sama muslim kita, tapi ternyata tidak ada yang membantunya. Nah seperti ini. Terus itu untuk dari Layusmu memberikan bantuan dalam bentuk apa itu Mas, kalau melihat seperti itu? Iya, alhamdulillah Mas, jadi sudah tepat, kita berarti sudah 5-6 tahun ini Mas, kita memberikan santunan rutin pada beliaunya. Itu kita berikan setiap bulan rutin Mas, itu tidak hanya sekali, tapi kita rutin karena buat kami kebutuhan pokok tidak hanya sekali. Harus kita rutinkan setiap bulan. Itu kita berikan beras 10 kg. Terus kita ada tambahan rendang, jadi asupan protein juga ada. Tambahan juga uang Mas, uang tambahan untuk ketika nanti beli lauk pauk dan sebagainya. Itu tiap bulan di Setiap bulan Mas, ini sudah berarti sudah 5-6 tahun ini bapaknya itu masih beliau masih ada. Jadi kadang itu ketika saya datang kita ke sana Mas, setiap bulan ngasih santunan gitu, senang Mas. Jadi ketika beliau mendoakan, matur suwun nggih Mas nggih, semoga donatur-donatur Lazismu sehat semuanya, dan Mas dan Mbak petugas-petugas Lazismu juga sehat, dimudahkan urusannya, itu senang banget Mas. Iya. Senang banget. Karena itu kalau kita pikir itu sebenarnya bukan uang kita, uangnya donatur itu gitu kan. Kita hanya sebagai perantara, tapi ketika kita berikan itu beliau mendoakan kepada donatur, mendoakan kita semuanya, itu senang luar biasa. Senang ya, ada apa kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan melihat apa mbah-mbah beliau tersenyum, itu saja kita sudah seneng ya. Betul, karena Mas. kita nggak bisa bayangkan bagaimana sedihnya ketika nggak besok aja nggak tahu mau makan apa gitu kan, hati ini rasanya menangis begitu ya. Nah maka ini para pemirsa semuanya, ternyata di kanan kiri kita itu masih ada orang yang hidupnya itu di bawah garis kemiskinan, yang masih perlu harus kita tolong. Mau makan saja itu masih sulit. Dan itu tidak hanya 1-2 di Sragen ya Mas ya? Banyak sekali Mas. Banyak sekali. Tiap tahun atau tiap bulan pasti ada pengajuan ya, seperti itu. Ada Mas, bahkan sampai kenapa personil kita sampai 26, karena kami memang awalnya keterbatasan tenaga memang Mas. Ternyata duafa orang miskin, mohon maaf, orang miskin di Sragen itu tidak hanya 1-2. Tapi ribuan Mas. Ribuan, yang modelnya juga hampir sama seperti itu ya. Iya, artinya sama dia tinggal di rumah yang kecil, atapnya aja masih kalau hujan bocor, kemudian tidak bekerja ya karena kondisinya sudah jempo atau mungkin sakit gitu ya. Artinya seperti itu mulai dari Sragen bagian timur sampai barat, utara sampai selatan masih ada ya Mas Roni, selama penjenengan berada di Layusmu gitu ya. Nah terus bagaimana ini caranya masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari Layusmu kalau misalkan ada seperti itu Mas Roni? Jadi gini Mas, memang kita memang betul ketika kita lembaga zakat Muhammadiyah Mas. Tapi sebenarnya urusan sedekah, urusan zakat, infak, sedekah, urusan orang miskin itu bukan urusan Muhammadiyah saja, tapi urusan semua manusia. For all ya. Iya. Jadi ketika kami memberikan layanan seperti ini, ketika orang-orang miskin mau mendaftarkan silakan. Cukup fotokopi KK dan KTP saja Mas. Dikirim saja ya? Iya, dikirim saja. Boleh itu melewat orang lain, boleh itu datang sendiri, insya Allah semuanya kami layani. Semuanya ditindaklanjuti? Semua ditindaklanjuti. Nah memang kita menggunakan prosedur juga Mas. Ada juga prosedur yang bagaimana sih kriteria miskin, kriteria fakir, kriteria orang yang sudah layak dibantu atau yang sudah mampu, kita ada. Jadi tidak hanya miskin katanya atau miskin jari ini Mas. Jadi benar-benar semuanya itu harus terdata dengan baik gitu kan. Masuk data ke Lazismu di front office ataupun bahkan kita kemudian pakai handphone saja, ketika ada orang miskin difotokan kakaknya, tetap kita tidak lanjuti Mas.
semua Semua ditindaklanjuti. ditindaklanjuti. Tetapi nanti dibantu atau tidak itu berdasarkan dari hasil survei. Ya. Betul. Jadi memang itu dalam rangka untuk tepat sasaran nih Betul, ya. iya. Tepat sasaran. Jadi memang yang kita bantu karena ini juga dana umat ya tentunya. Iya. Kita harus menyalurkan pada orang yang memang berhak menerima seperti itu ya Mas Yes. Roni ya. Nah ini tadi kan tentang duafa ya Mas ya. Terus sekarang kalau misalkan ada anak yatim duafa juga yatim duafa ya karena tidak setiap yatim itu Duafa. duafa ya. Gerakannya kayak apa ini Mas untuk membantu anak yatim ini? Iya. Untuk anak yatim itu kita ada beberapa program, Mas. Nah, yang pertama memang fokus santunan anak yatim. Program yang pertama santunan anak yatim ini jadi kita itu memang fokus anak yatimnya di kecamatan. Jadi memang ada banyak mungkin malah justru banyak, Mas. Anak-anak yatim itu ternyata dia tidak mau di pondok pesantren. Anak-anak atau di panti asuhan. Jadi anak-anak yatim yang di kampung-kampung. Yang mereka hidup dengan simbahnya, dengan budenya, dengan pakliknya itu yang mohon maaf jarang tersentuh. Jangan tersentuh dan Jarang tersentuh. dan mereka justru sebenarnya kasihan juga Betul, ya. Kasihan secara finansial, kasihan secara psikologis loh Mas Roni. Iya, Coba bayangkan Mas Roni hidup bersama ayah ibunya dengan hidup bersama saudaranya. Kira-kira hatinya nyaman mana Mas Roni? Iya, betul. Kan Nyaman pastinya dengan orang itu tua. yang mesti harus kita juga berpikir kenapa anak yatim mesti harus kita santuni seperti itu ya. Iya. Kemudian kalau anak yatim itu pemberian santunannya berupa apa ya Mas Ren? Iya. Kalau duafa tadi kan sesuai keadaan misalkan dia nggak punya beras ya dikasih beras, dikasih uang dan lain sebagainya. Kalau anak yatim kayak apa Mas Iya. Roni? Kalau untuk program pertama santunan anak yatim itu biasanya memang kita kegiatannya itu bergilir di 20 kecamatan, Mas. 20 kecamatan kita gilir setiap sebulan sekali. Nanti jumlahnya 30 anak. Dan nanti kita datangkan, kita bekerja sama dengan rumah makan ayam geprek. Itu geprek Sako itu dari geprek itu memberikan santunan berupa makan gratis Mas bagi anak-anak itu. Jadi makannya dari geprek. Makanya dari geprek. Nah, santunannya dari kami. Satunya dari Dari Layismu. Layismu itu kita wujudkan itu dalam bentuk uang saku, terus peralatan sekolah Iya. dan juga ada rendang juga Mas. Jadi itu ya. Iya. Terus dari rumah sampai ke geprek ini kan jauh. Iya. Biasanya gimana? Iya. Jadi kita alhamdulillah Mas memang kita sudah punya kantor layanan Layismu di 20 kecamatan. Jadi biasanya ketika kami jadwalkan untuk santunan itu kami menghubungi ketua kantor layanan. Jadi beliau ini yang mereka luar biasa, mereka datang ke kampung-kampung gitu Mas untuk mengumpulkan anak-anak yatim itu. Setelah itu nanti nyater bis gitu Mas, nyater bis ke Sragen, nanti kita makan bersama di sini. Berarti ini bagi-bagi pahala. Betul, bagi-bagi pahala. Iya, betul, Bagi-bagi Pak. pahala. Iya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi anak yatim tetap tidak direpotkan walaupun Betul. harus sampai ke Sragen. Iya, betul. Dan secara psikologis biar anak yatim juga sekali-sekali kota-kota juga ya. Betul, makan jalan-jalan, di Mas. resto Betul. gitu ya. Iya. Jadi kan mereka jarang anak yatim itu kok tidak seperti anak-anak yang lain ya. Kalau betul. weekend diagendakan sama keluarga, shopping, Iya. jalan-jalan, kemudian pulangnya mampir ke rumah makan. Kalau anak yatim kalau enggak kita-kita yang mikir mungkin bisa dikatakan belum tentu setahun sekali dia bisa lihat rumah makan gitu ya. Mau lihat gebyarnya rumah makan aja udah takut ini mau masuk. Tapi alhamdulillah salah satu pertimbangan kenapa anak yatim makan bersama di rumah makan itu ini ya juga istilahnya gede ke hati juga gitu ya. Seperti Iya. itu juga ya Mas Betul Roni ya? Mas, betul sekali. Nah, ini tentang anak yatim ya. Jadi anak yatim di Sragen juga di cover oleh Layismu Sragen gitu ya. Betul. Kemudian kalau layanan kesehatan Mas, ini kita coba bedah biar masyarakat itu juga paham dengan gerakan Layismu. Layanan kesehatan yang dimaksud itu yang realnya yang kayak apa ya Mas ya? Iya. Silakan. Untuk layanan kesehatan, kita memang yang pertama punya klinik Aisyah Layismu Mas yang ada di dekat Pendopo Bupati, di dekat Ridho Anggo itu memang pelayanan di sana. Jadi kita bagi duafa yang tidak mampu
mereka bisa berobat di klinik Aisyah. Itu ketika memang mereka kategori tidak mampu, itu kita gratiskan Mas. Nanti Gratis total ya? gratis total. Selanjutnya kita juga punya ambulan gratis Mas, ambulan gratis yang itu kita pelayanan 24 Tadi jam ya, sudah non-stop kita tadi. bahas di depan tadi. Betul, Alhamdulillah. Terus ada juga yang murni dalam bentuk santunan Mas. Jadi contoh ketika ada pasien tidak mampu, mereka sudah terlanjur masuk ke rumah sakit. Rumah sakit umum Iya, misalkan. contoh rumah sakit umum misalnya. Itu ternyata memang tidak bisa, ternyata sudah terlanjur operasi misalnya Mas, ternyata tidak punya kartu Indonesia Sehat misalnya. Tapi dia kategori miskin, gitu kan. Kami biasanya survei dulu selesai, setelah itu nanti kita berkoordinasi dengan RSUD untuk bisa memberikan keringanan biaya. Dari RSUD nanti sisanya dibantu lazismu. Kayak gitu. Jadi dimintakan dulu keringanan, Mas. Betul. kemudian sisanya di cover oleh Di cover lazismu. lazismu. Iya. Nah, jadi misalkan ini belum terlanjur di rumah, pernah ada nggak ya Mas ya cerita layusmu itu ada warga sakit, ya sakit lumayan parah lah taruhlah, tapi oleh keluarganya nggak dibawa ke rumah sakit karena kondisi keuangan begitu. Pernah nggak melihat warga Sragen yang seperti itu? Jadi sakit neng paribasane yo dijarke. Mari yo alhamdulillah ora yo takdire kan. Ada nggak yang sampai segitu gitu? Ada. Waktu itu Mas, ya memang kita kan waktu itu memang juga mengcover juga Sragen perbatasan juga waktu itu. Waktu itu ada di Mantingan Mas, perbatasan Sragen. Itu mohon maaf ada janda. Dia memiliki anak 3, waktu itu anak yang terakhir usianya itu 3 tahun. Setiap pagi dan sore itu biasanya kan ibunya memandikan anaknya. Mohon maaf anaknya itu kepleset nyemplung gitu Mas, nyemplung di manci air panas. Masya Allah. Ini sampai seini itu Melepuh. 70% melepuh. Nah waktu itu kita dapat informasi 1 minggu setelah itu. Nah, saya datang waktu itu dengan ambulan. Nah waktu itu saya tanya, loh Bu, kondisi seperti ini kok nggak diperiksakan? Ibunya sambil nangis Mas, mohon maaf saya buka jariknya Mas, mohon maaf ini sudah melepuh semuanya. Nangis terus Mas, usia 3 tahun Mas. Terus ibunya saya tanya, kenapa nggak diberobatkan Bu? Saya sudah Mas, sudah saya bawa rumah puskesmas, sampai puskesmas diminta dirawat di rumah sakit. Saya itu janda Mas, bekerja hanya sebagai tukang jamu Mas. Kalau nanti di rumah sakit siapa yang mau bayar? Loh waktu itu saya semikir, ya Allah ini kalau ini anak saya misalnya atau adik saya atau tetangga saya dengan kondisi seperti ini, saya nggak bisa membayangkan itu. Nggak tega ya? Iya nggak tega Mas. Langsung waktu itu juga. Mas Roni begitu datang ke sana mesti hatinya sudah menangis itu ya? Betul. Masa sudah anak kecil, sakit, melepuh, kena air panas, Iya. didiamkan, Betul, nggak Mas. dibawa ke rumah sakit. Dan itu sudah berlangsung lama juga Ya, ya? seminggu waktu itu. Mas. Seminggu ya, Iya. maksudnya merasakan sakit itu seminggu ya? Iya, kayak gitu. Masya Allah. Habis itu langsung kita bawa Mas, langsung tidak berpikir panjang langsung kita bawa. Waktu itu saya bawa ke rumah sakit umum RSUD. Habis itu setelah masuk sana kita waktu itu langsung kita publish Mas untuk masyarakat yang ingin berdonasi. Alhamdulillah Mas cepat banget. Dan ternyata waktu 3 hari itu mohon maaf lukanya sudah kering Mas. Sudah kering dan saya terharunya kala itu tahun 2019-2018 saya sempat ketemu waktu kejadiannya 2015 Mas. Saya ketemu adiknya ini sudah SD Mas, sudah SD ternyata dia pinter Mas. Sekolahnya pinter, saya masih Allah banget. Bayangkan kalau waktu itu tidak kita bantu, anak kecil ini perempuan, dia cacat seumur hidup dengan luka seperti itu, atau mohon maaf dia meninggal dunia, siapa yang dosa? Dosa bersama. Dosa bersama ya. Ketika alhamdulillah kemarin sudah sehat gitu kan, ternyata sekolahnya pinter, saya bayangkan suatu saat kalau anak perempuan ini pinter, bisa mengangkat ekonomi ibunya, jadi amal jariah bersama Mas. Jadi dari dia sakit tidak dibantu, kita bawa ke RSUD, sekarang sudah sembuh. 5 tahun berikutnya kita ketemu lagi dengan kondisi yang sudah baik itu, wah senangnya luar biasa Mas. Gitu. Saya jadi miris ini dengan ceritanya. Ya, gitu. Masya Allah. Saya nggak bisa bayangkan itu ya. Gitu. Anak kecil kena air panas, harus ke rumah sakit, tapi ibunya nggak punya uang Iya. gitu ya. Kayak gitu. Itu akhirnya sampai sekarang beliau tumbuh sehat ya dan pinter itu alhamdulillah tadi tumbuh ya. sehat Mas sekarang.
anaknya juga pinter gitu kan, senang Mas jadi ya. Iya. Itu masih dibantu Layusmu atau? Waktu itu langsung kita serahkan ke Lazismu Mantingan. Jadi waktu itu kita bantu berobatnya saja. Untuk selanjutnya karena memang sudah wilayahnya Ngawi, kita serahkan Lazismu Ngawi. Yang penting kita sudah kerja sama bareng. Dan semoga dia menjadi anak yang cerdas, Amin, amin. solehah. Iya. Besok bisa juga jadi orang yang dermawan ya Mas ya. Betul Mas, Nah, insya Allah. Mas Roni, ini tadi kan tentang kesehatan ya yang dibantu oleh Layusmu. Orang yang nggak bisa berobat ke rumah sakit dengan kondisi ekonomi dibantu oleh Layusmu. Nah, mungkin program yang lain mungkin barangkali masih ada Mas, seperti bedah rumah itu. Sistemnya kayak apa kalau bedah rumah? Sebelum sistemnya kayak apa? Pernah nggak Layusmu itu mendapati warga Sragen itu yang rumahnya memang benar-benar nggak layak pakai begitu Mas? Iya, jadi memang yang sudah masuk di data kami Mas, memang bantuan bedah rumah itu rata-rata memang rumah yang sudah tidak layak sekali, tidak layak huni. Nggak layaknya kayak apa coba Mas? Tidak layaknya, jadi itu pertama temboknya saja itu sudah dari bambu, terus usuknya Mas itu dari bambu yang sudah rapuh, gentingnya juga bolong-bolong kayak gitu, bawahnya juga masih tanah. Itu buat kriteria kami gini Mas, ketika itu sudah masuk seperti itu dan ternyata memang perekonomian dia juga lemah, itu masuk. Apalagi kalau itu masih ditempati orang-orang yang produktif Mas. Karena apa? Harapannya rumah ini kan tempat mereka berteduh. Iya. Dan ketika mereka masih usia produktif itu kan masih muda, kategori muda Mas. Jadi dia tidak hanya 1 tahun 2 tahun, pasti akan lama dengan anak-anaknya. Itu yang masuk kita berikan bantuan. Lah ketika memang itu sudah kita survei dan itu layak kita bantu, biasanya dalam bantuan kami itu macam-macam Mas. Ada yang sifatnya benah rumah itu dengan senilai 5 juta bantuan. Terus juga bisa dengan bedah rumah. Kalau bedah rumah itu kita kategori 10 sampai 15 juta. Kalau bedah rumah. Bedah gitu. Dan nanti itu biasanya kan kalau kita hitung-hitung 10 juta, 15 juta itu kan tidak bisa jadi rumah Mas, itu masih kecil itu kan. Itu hanya stimulus saja sebenarnya. Konsepan kami apa? Kami tuh ingin ketika bantuan ini tuh bisa menyadarkan warga sekitar Mas. Ini ada tetanggamu loh yang rumahnya tidak layak. Ayo kita bantu bersama-sama. Jadi biasanya kita koordinasi dengan RT, RW, kelurahan, sehingga ada tambahan dana Mas, ada dana tambah, sehingga nanti 15 juta ini ada tambahan. Sehingga nanti kita bisa bangun rumah itu layak huni. Layak huni ya. Betul. Selain dikasih tambahan dana, juga tenaganya mungkin bareng-bareng kerja Iya, dari bakti, warga. itu dari gratis warga. gitu ya. Dari warga, Nah, betul. itu Mas Roni bincang-bincang kita ini tentang beberapa profil orang-orang yang perlu kita santuni. Ternyata di Sragen masih banyak sekali mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan kepedulian kita. Maka langkah yang pas buat Layusmu ini untuk senantiasa bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Sebelum kita tutup, mungkin Mas Roni bisa memberikan closing statement di acara talkshow kita kali ini. Ya, manusia yang sukses, manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketika sesama kita menderita, harusnya hati kita juga peka. Nah, kami mengajak masyarakat Sragen untuk bisa lebih peka kepada lingkungan sekitar. Meskipun tidak ada ikatan keluarga, tapi adalah satu ikatan sesama umat manusia. Jadi berusaha peduli dengan lingkungan. Ya, harapannya kami mengharapkan kita sebagai umat manusia itu bisa peduli dengan lingkungan sekitar kita, karena memang tidak cukup dengan keluarga, tapi dengan sesama umat manusia kita peduli, sehingga ketika ada yang menderita kita cepat pengenanganannya, kita cepat membantunya, cepat memberikan solusi kepada orang-orang yang membutuhkan, gitu Mas. Ya, para pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama Mas Roni Megas Soekarno. Beliau adalah Direktur Layusmu Sragen. Nah, semoga dengan talkshow ini bisa menggugah, menyentuh hati para agnia
para dermawan, semuanya untuk berbagi bersama mengangkat orang-orang atau menyantuni mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara talkshow berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.